Nah, jadi pagi ini sebenarnya saya tuh pengen eh, teman-teman kalau tadi banyak yang datang sekalian settingin. Kita kan ada program baru tuh yang untuk umroh hanya 3 jutaan udah bisa berangkat. Bahkan Ya, di ya. pulangnya cicilannya dibayarin, dapat gaji, akhir program dapat cashback 20 juta. Ya, Pak Safrul udah terima juga kan itunya kan? Banner Sudah, sama Pak. itunya. Nah, ini kemarin sambil saya nunggu di rumah sakit saya tes seharian. Jadi kemarin kan yang kalau kita bicara KPI untuk iklan jualan paket umroh itu kan sekitar 13.000 sampai 18 ribuan per leads ya. Nah, dengan angle iklannya yang pakai eh, apa cashback 20 juta ini harganya ya surprise juga saya. Cuman eh, saya share sekalian ya, saya liatin ya. Hmm. Nah, cuman 7 ribuan rata-rata 7.800, 6 ribuan malah kalau ini saya udah pakai LAA. Yang ini broad 10 ribuan, jadi otomatis rata-rata 7.800. Jadi kemarin per hari cuma 100.000, dapat 13 lead nih yang kontak ke WA. Nah, dari 13 ini kemarin sudah dua yang setor dokumen KTP sama KK untuk diproses lebih lanjut ke pembiayaan kan. Kita kerjasama sama Mitra Syariah. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang kemarin saya jelasin untuk hmm, nah kan kemarin kalau masih ingat yang saya jelasin ini untuk KPI harga per WA real itu per WA dashboard lah 13,5 sampai 18.900. Nah, sedangkan dengan angle iklan ini cuma dapat 7.800 per lead. Jadi hampir setengahnya tuh. Nah, mungkin ini ke depan yang kebetulan iklannya sudah jalan kemarin pakai lead apa yang langsung bisa di switch ke sini nih. Nih, bentuk iklannya itu kan seperti ini. Hmm, ini sudah saya pin juga apa copywriting baik di iklan sama untuk follow up di. Nah, ini bannernya yang saya pakai karena memang cuma satu ya. Jadi saya nggak tes di iklan, saya cuma tes di ad setnya, audiensnya. Nah, jadi ini headline apa hooknya nih. Mau umroh bintang 5, umrohnya dibayarin. Peluangnya digaji plus eh, nah ini tiga terus headline-nya 3 jutaan bisa umroh ada cashback 20 jutaan. Nah, ini rupanya lumayan bagus gitu kan. Kalau dibandingin sama iklan untuk ke webinar ya beda-beda dikit. Iklan webinar kan 3 juta 3.000 sampai 5.000 juga kan per leads. Hmm. Nah, jadi nanti saya dorong teman-teman pakai iklan untuk dari angle ini aja nanti iklannya. Wah, mantap, Pak. Mantap, Pak. Ini udah saya bikinin eh, apa copywritingnya singkat aja. Yang penting orang kan istilahnya penasaran. Jadi kalau istilah di kita digital marketing penasaran itu adalah pemasaran. Nah, ini Hmm. udah saya siapin nanti eh, saya share notepadnya deh. Saya notepadnya isinya copywriting termasuk copywriting untuk CSing-nya. Nih, script CSing isi umroh 3 jutaan. Jadi ini eh, kalau orang sudah chat pertama kita kasih penjelasan tentang programnya. Nah, terus dia biasanya tanya DP-nya seperti apa gitu kan.
Nah, setelah itu baru kita kasih cara. Nah, biasanya kalau di sini dia udah mulai share apa kasih tuh dokumen yang dibutuhin untuk kita lanjutin ke proses pembiayaan. Ini iklan copywriting gimana ya? Di mute Pak, di mute. Siapa nih? Oke, Pak Zul ya. Oh iya, mau tanya, ini teman-teman udah paham belum tentang program ini nih? Sudah paham 100% belum nih? Kalau misalnya belum Belum, Pak. dijelaskan dulu. Oh, belum tuh Pak Nanti Ide. Belum ya? Di ya kemarin baru ini Pak, baru ikut apa Zoom sama Pak ini aja Pak Reza Pak. Iya. Nah, itu Pak Reza kan jelasinnya udah konkret banget dong. Iya, mungkin ada teman-teman yang lain Pak yang belum. Kayak Oke, Pak Nur belum kemarin Pak. baik. Jadi, hmm, alah, kok ini Photoshopnya yang kepencet. Nah, ini ya. Ini kan program terbaru nih dari pusat nih ya. Bannernya nih. Jadi program ini sebenarnya kan ini adalah paketnya tuh yang ini nih. Nah, paket yang biasa, paket yang reguler, yang 9 hari. Kalau yang 9 hari reguler itu kan urban reguler itu 31.600 ya. Cuman pesawatnya 31.200. ya, betul Pak ya, 31.600, cuman pesawatnya Lion. Nah, kalau ini itu bronze itu. 31.600 itu bronze, 32.900-nya yang silver. Jadi kita dibikin yang silver dengan pesawatnya combine. Pesawatnya combine itu eh, ya, pesawatnya combine itu bisa Batik, bisa Lion, bisa Garuda, Etihad, Saudi, Qatar, Ethiopian, AirAsia atau Oman. Tergantung eh, mana yang lebih efisien pada saat keberangkatan itu. Nah, jadi ini sebenarnya cuman program biasa yang dikemas gitu dengan copywriting yang atau angle yang berbeda. Sebenarnya kan ini adalah program reguler biasa, cuman beda pesawatnya. Kemudian ini cicilan dengan pembiayaan dari Amitra Syariah, gitu kan. Kalau cicilan biasa kan orang DP 20%, kalau 32 juta berarti 20%-nya sekitar 7 jutaan ya, 7, sekian plus biaya administrasi sama asuransi untuk pendaftaran pertama, DP pertama. Cicilannya sekitar 7.500.000. Sorry, 1 juta kalau yang 3 tahun 2.640.540.000. Nah, program ini dikemas tujuannya pertama apa? Tujuan pertama untuk teman-teman yang masih IS mau ngejar ke BC, itu kan perlu 30 closing tuh, 30 jamaah yang berangkat. Ini sebagai percepatan biar teman-teman bisa closing jamaah yang berangkat 30 dalam waktu yang secepat-cepatnya. Karena kalau kita jualan program biasa ya, karena kan orang udah ya kita tahu sendiri kan dari 50 WA paling closing cuma 1 gitu kan. Karena memang orang mikir 30 jutanya dia harus bayar cash gitu kan, harus nyiapin dulu. Jadi hanya orang-orang yang sudah punya tabungan sekian yang bisa daftar dan berangkat. Nah, ini kita kemas dengan angle modal 3 jutaan, umroh dibayarin, pulangnya digaji,
terus setelah akhir program dapat cashback 20 juta. Nah, jadi hanya perubahan angle iklan aja udah jauh berbeda nih yang ditangkap oleh audiens gitu kan. Kalau tadi ngiklanin langsung biasa kayak gini, ngiklanin ini kan orang udah mikir, wah gua nggak punya duit 32 juta gitu kan. Seperti itu kira-kira. Nah, setelah saya tes kemarin seharian sampai hari ini juga masih jalan, dari sisi KPI iklan aja udah jauh berbeda ya. Ini kita butuh per WA di dashboard itu 13.000 sampai 18.000. Nah, setelah saya tes kemarin cuma 100.000 cuman sehari saya budgetin, ini ada 13 lead yang masuk. Nih dengan banner ini dengan copywriting yang tadi sudah saya share, itu harganya cuma 7.800 eh, per WA. Nah, 13 ini dua yang sudah ngasih KTP sama kakak untuk proses pengajuan pengajuan pembiayaan. Nah, coba kita bayangin ini yang KPI kita kalau untuk jualan langsung umrohnya, ya umroh, ya ini per WA 13.000 gitu kan. Terus untuk closing satu perlu 50 WA. Nah, coba teman-teman bayangin jauhnya perbedaan KPI-nya. Yang iklan tadi, yang iklan cashback 20 juta itu 12 WA sudah dua yang mendekati closing. Ya, kalau nanti ini disetujuin pembiayaan, mereka udah bisa berangkat. 12 WA loh. Ini kita perlu 50 WA untuk satu closing. Ya, dengan satu acquisition cost bisa dari 700 sampai 1 juta rupiah iklan baru bisa closing satu. Nah, ini kalau perbandingannya dengan angle iklan ini, modal 100.000 sudah dua yang ngasih data yang mengarah ke closing. Mengarah closing itu maksudnya apa? Kalau yang dari pembiayaannya akhirnya disetujui, otomatis kan udah bisa berangkat nih dua. Jadi untuk dapat dua jamaah yang berangkat, lebih kurang cuma 100.000. Bandingin dengan ini 700 sampai 1 juta, baru satu jamaah yang berangkat, satu jamaah yang daftar gitu kan. Nah, jadi Aidil, ini, boleh saya tambahin mengenai produknya biar detail lagi nih untuk oh ya semua. boleh Pak. Bentar, saya cari posisi yang enak. Ya, sambil ditampilin slide yang tadi Pak, yang program tadi. Ini nih Pak. Nah, ya betul. Ya, jadi gini teman-teman sekalian semuanya, grup support system apa namanya Pak? Abdu ya. Akademi Bisnis Digital Umroh Haji. Saya perlu perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah ke depan punya support system sekolah bisnis, namanya itu Abdu, Akademi Bisnis Digital Umroh Haji, seperti itu. Nah, program yang baru ini kalau menurut saya ini sangat dahsyat kalau misalnya kita gunakan digital ya. Kenapa? Karena ini dari copywriting-nya sudah langsung dibuatkan sama Pak Reza, angle-nya kita pun juga dapat seperti itu. Jadi sebenarnya ini sebuah kemasan produk yang dikemas Pak Reza lebih apik lagi gitu, lebih cantik. Ibaratnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya produk coklat gitu ya, permen coklat gitu, isinya sih sebenarnya sama gitu ya. Cuma bungkusannya aja ini yang berbeda-beda. Warnanya berbeda-beda, bentuk bungkusannya berbeda-beda. Nah, ini yang menurut saya Pak Reza ini idenya cemerlang banget caranya gitu kan, seperti itu. Nah, padahal kan ini sama aja kita referensiin 10 orang gitu ya, jamaah umroh kan dapat free-nya 2 yang urban ya, seperti itu. Nah, tapi ini dikemas sangat cantik sekali. Kenapa? Bikin orang tertarik dan menarik dengan cara yang sangat mudah, yaitu cukup dengan DP 3.500.000 seperti itu. Nah, dan paket yang ditawarkan pun juga luar biasa, pakai silver, bukan yang urban yang bronze gitu kan. Dengan kata-kata iming bintang 5 itu orang udah tertarik, 3.500.000 gitu ya. Hotelnya bintang 5 seperti itu. Oke, saya jelaskan produknya lebih detail. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Jadi produk ini, jadi jamaah itu adalah cukup dia sediakan uang 3.500.000 gitu ya. Terus kemudian
itu ditransfer ke rekening Tanur gitu. Ditransfer ke rekening Tanur. Nah, sambil menyerahkan KTP dan KK-nya. Seperti itu. Nah, nanti dari Tanur akan memberikan ke Amitra. Intinya program ini adalah program pembiayaan umroh. Seperti itu, menggunakan atau kita kerjasama dengan Amitra. Nah, jika mereka di ACC atau calon jamaah di ACC gitu ya, otomatis nanti akan ada PO keluar gitu ya. Mereka akan disurvei ke rumah gitu kan, seperti itu. Nah, pada saat survei ke rumah ini ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah dipastikan jamaah ini adalah jamaah yang tidak pernah ada tunggakan di perusahaan Astra. Karena Amitra ini dengan FIF ini dengan Spektra gitu ya. Nah, itu masih satu perusahaan naungan. Nah, jadi memang di Amitra ini tidak ada yang namanya BI check seperti itu ya. Jadi asalkan dia tidak ada tunggakan di Amit, di mana di Astra kayak FIF, Spektra dan lainnya gitu ya. Itu insya Allah aman. Itu yang pertama. Kalau ingin dari CC yang kedua adalah, nah, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya di rumah si jamaah itu ada stiker ormas, saya nggak sebutkan apapun gitu ya nama ormasnya, mohon itu dicopot dulu. Ya, spanduknya, stikernya gitu ya, pokoknya berlogo kayak gitu, mohon dicopot dulu. Kenapa? Karena pihak pembiayaan biasanya nggak hanya Amitra ya, itu sekarang sudah mulai selektif sekali hal seperti itu. Nah, itu ya dua hal tadi yang penting dulu. Dan insya Allah kalau misalnya dua hal itu aman, ya insya Allah di ACC. Nah, kalau di program pembiayaan secara umum itu kan DP-nya 20% ya Bapak Ibu sekalian kan. Nah, kalau ini gitu ya, sebenarnya sama, DP-nya juga sama 20%. Cuma hanya bedanya sisa DP-nya dibayari oleh Tanur. Ditalangi Kan dulu. nggak mungkin. Ya 3.500.000 kemudian anggap aja sudah di ACC nih si jamaah. Lah kan sisanya siapa yang bayarin? Sedangkan di flyer ini kita sebutkan cukup dengan 3.500.000 umroh sudah dibayarin kan. Nah, berarti apa sisanya dibayarin sama Tanur. Ya itu mungkin sekitar 4 jutaan seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi ada subsidi dari Tanur supaya orang itu bisa berangkat umroh. Karena kan kita tahu sendiri ya, ada orang yang, aduh Pak, saya nggak pede jualan umroh karena saya belum pernah umroh seperti itu kan, benar nggak? Nah, dengan adanya program ini, orang jadi percaya diri seperti itu. Nah, satu hal yang terpenting adalah kalau misalnya si jamaah ini yang mengajukan atau mengikuti program ini di ACC, satu hal yang penting disampaikan bahwa dia juga sudah menjadi Qasyiar Baitullah melalui Tanur, menjadi Tanur Warrior. Seperti itu syaratnya. Kenapa? Karena kalau misal dia pengen dapat cashback 20 juta gitu ya, dia harus mereferensikan itu minimal 12 jamaah dalam 1 tahun atau 1 bulan 1 orang. Seperti itu. Agar apa? Agar dapat cashbacknya. Kalau misalnya dia kurang dari itu gitu ya, kurang dari setahun, maka dia nggak dapat cashbacknya. Jadi dia bayar cicilan aja tuh selama tenor yang dia ambil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mesti disampaikan. Nah, kemudian untuk program ini semua keberangkatan dari Jakarta. Itu tidak keberangkatan dari daerahnya masing-masing, tapi semua di Jakarta. Kenapa? Agar bisa terkontrol seperti itu. Dan ini keberangkatan 9 hari gitu ya, langsung ke Jeddah. Harganya lebih murah dibandingkan dengan landing di Madinah. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk kita kan sebagai IS yang baru ya. Ini mohon disaran Pak, yang ada suaranya Pak. Yang program ini sebenarnya gitu ya, ini adalah mempercepat kita untuk menjadi BC. Kenapa? Bayangkan kalau di karir petnya Tanur gitu ya. Nah, itu kan harus 30 jamaah umroh yang daftar dan 30 IS yang aktif. Nah, dengan program ini sebenarnya itu dua-duanya sudah terpenuhi. Di awal dia jadi jamaah umroh, kemudian dia aktif seperti itu ya. Nah, jadi ini langsung dapat dua keuntungan. Dia mau nggak mau dengan bahasanya gitu ya, ya dia harus aktif juga gitu. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya si jamaah ini
Nanti kalau nggak dapat jamaah gimana? Udah kita langsung masukkan ke sistem online, langsung diajarin sama Pak Aidil. Ini loh caranya. Nah, Pak Aidil udah ketemu formulanya nih, gitu kan? Untuk target yang di Jawa Barat, Banten gitu ya, kemudian Jabodetabek, itu udah ketemu formulanya sama Pak Aidil. Nah, ini kita bisa duplikasi teman-teman, seperti itu ya. Kalau di MLM yang lain untuk cari prospek kan itu ya biasanya masih dengan cara apa namanya? Ya kenalan offline gitu. Nah, kita nggak perlu dengan cara online seperti ini, kita daftar nama tuh bisa banyak nanti, bisa ribuan. Nah, makanya bagi jamaah yang sudah bergabung sini perlu dia menyediakan yang namanya ya tadi akun Facebook sama Instagram, kemudian budgetnya untuk iklan minimal berapa? Minimal ya 500.000 untuk tes bahwa program ini berhasil seperti itu. Program ini berjalan dan sistemnya dari Abdu kita, sekolah support sistem kita ini juga berjalan seperti itu. Nah, jadi pastikan kita mesti kasih pemahaman dulu bahwa program ini Anda tidak hanya sekedar berangkat umroh, tapi mau jadi pesiar enggak? Kalau enggak, Anda cuma bayar cicilan saja, dan Anda gitu ya, nggak dapat cashback 20 juta. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, perlu kita sampaikan hal ini. Karena apa? Ya, nanti dia berharap dapat cashback kalau misalnya sudah lunas tenornya gitu ya. Tapi ternyata apa? Dia nggak merepresentasikan 12 jamaah umroh. Seperti itu. Nah, jadi ini perlu yang kita tegaskan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pesawatnya pun juga combine gitu ya. Artinya combine ya tadi yang sampaikan Pak Aidil, bisa pesawatnya apa aja, bisa jadi berangkatnya Lion tapi pulangnya Emirat misalnya, atau sebaliknya, atau dengan pesawat yang lain seperti itu ya. Yang jelas ini 9 hari seperti itu. Nah, ini jadi mungkin untuk kedepannya saran saya adalah kita iklannya pakai ini aja, lebih mengena. Kenapa? Sudah pasti dia mau berangkat umroh, sudah pasti dia jadi pesiar Baitullah. Beda kalau misalnya mohon maaf kemarin kita selama ini iklan gitu ya, cari agen tapi bingung gimana cara masarinya, bingung gimana cara program yang mana mau kita tawarkan. Nah, dengan ini udah kita fokus di sini aja gitu ya. Dan ini luar biasa gitu kalau misalnya Bapak Ibu jalankan. Bayangkan contoh gini, Bapak Ibu dapat 5 orang aja yang gunakan sistem ini, program ini gitu ya, modal 3 juta umroh dibayarin gitu ya, ada 5 orang. Itu udah otomatis Bapak Ibu atau teman-teman semua, itu dapat umroh gratis juga. Kan 5 free 1, bener nggak? Kalau 5 free 1, Bapak Ibu dapat 5 gitu ya. Mereka 5 orang ini gunakan program ini, jalan ini, dan di ACC semua 5-5-nya, ya otomatis Bapak Ibu juga gratis umroh. Iya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi ini tepat banget nih kalau misal kita gunakan program ini untuk siar, untuk dapatkan jamaah plus dia juga menjadi pesiar Baitullah seperti itu ya. Oke, Pak Idil, lanjut, monggo. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Iya, silakan Pak. mau tanya, monggo. Ini pas lagi nyambung nih Pak, yang Bapak Arif sampaikan. Ini saya mau tanya nih Pak. Itu kan keberangkatan dari Jakarta sih Pak ya. Artinya Ya, si calon jamaah yang dari daerah, kayak saya di Palembang gitu ya. Artinya saya ada biaya domestik Pak. Artinya betul. biaya domestiknya itu saya harus sampaikan ke mereka apa itu sudah termasuk dari program ini atau biaya domestiknya itu saya harus tambahkan lagi gitu Pak. Artinya 3,5 juta. Kalau biaya domestiknya katakanlah dari tempat saya itu habis nanti DP-nya itu misalnya 2 juta. Artinya dia kan harus mengeluarkan dana 5 jutaan gitu loh Pak. Itu satu Pak Ya, ya. Yang kedua, kalau saya nggak salah waktu Pak Reza, itu kan yang plus satunya itu kan yang ada paket urbannya ya Pak ya. Tadi Bapak ya, bilang dengan kita menjual program ini kita tetap dapat 5+1 gitu loh Pak. Itu. Nah, saya juga gini Pak, yang bisa saya lakukan sekarang ini dan sudah saya lakukan gitu ya Pak ya. Memang saya lebih fokus dengan ini gitu Pak, karena dengan 3,5 juta itu orang sudah bisa untuk berangkat umroh. Dan saya baru lakukan offline Pak. Insya Allah saya besok lagi datang lagi ke daerah-daerah gitu ya. Karena pengertian saya kemarin itu Pak, itu kan dengan tenor yang 1 tahun dengan 2 tahun, ya kan, sampai 3 tahun,
itu adalah level aman mereka untuk menyicil gitu Pak. Nah, tapi tetap kita arahkan mereka untuk mendapatkan 12 jamaah. Nah, jadi kalau seandainya nanti mereka nggak dapat mungkin di bulan pertama mereka belum bisa jualan, belum bisa dapat jamaah, artinya mereka kan bayar dengan tenor yang telah ditentukan gitu Pak. Betul. Nah, saya lebih mengarahkan mereka itu ke yang 3 tahun Pak. Karena kalau 3 tahun itu kan cicilan cuma 1 juta sekian ya, kalau yang saya lihat daftar yang Bapak kasih kemarin itu. Nah, itu untuk pertanyaan saya Pak, untuk seandainya mereka nggak bisa dapat jamaah di bulan tertentu, apa nanti misalnya dia udah lewat 1 tahun baru dapat 12, itu masih berlaku nggak Pak? Apa namanya tuh cashback yang 20 Cashback juta ya. gitu loh Pak. Ya. Karena kalau misalnya bahasa saya, kalau misalnya pokoknya dapat 12 jamaah, itu dapat cashback gitu Pak. Mungkin di 2 tahun berikutnya baru dapat 12. Tapi untuk pembayaran amannya, mereka tetap cicil terus gitu loh Pak. Nah itu Pak, saya butuh penjelasan karena jangan sampai saya menyampaikan informasi yang salah gitu loh Pak. Jadi nanti si jamaahnya malah marah Pak, bukannya senang gitu, justru ada masalah gitu loh Pak. Itu Pak. Terima kasih sementara itu Pak Arief. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tiket add-on Pak ya, tiket add-on ini kan baru akan tiket add-on memang ini ditanggung sama si jamaah sendiri Pak, dari daerah manapun ya, kecuali yang masih di Pulau Jawa misalnya atau di Jawa Barat, Jabodetabek gitu ya, kan nggak ada tiket add-on gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang jauh-jauh misalnya di luar Pulau Jawa, ya mau nggak mau dia harus mengeluarkan tiket add-onnya. Dan kemungkinan kalau misalnya dia harus menginap gitu ya di Jakarta sehari sebelum keberangkatan, itu pun juga menjadi tanggungan si jamaah seperti itu. Contoh misalnya berangkat tanggal 10 November gitu ya. Nah, dia tanggal 9 sebisa mungkin sudah sampai di Jakarta Pak, sudah inap seperti itu. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau misalnya dia berangkat dari daerahnya tanggal 10 juga, itu pasti nggak keburu seperti itu, khawatir ada delay di pesawat di daerahnya seperti itu. Nah, jadi tiket add-on ini ditanggung sama jamaah, plus juga kalau misalnya ada inap berarti ditanggung dia sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana yang kedua? Kalau misalnya dia misalnya bulan ini, bulan 2, bulan ketiga belum dapat jamaah seperti itu. Nah, terus kemudian dia tetap bayar cicilannya gitu ya. Tenornya kan pasti berjalan dan dia belum closing jamaah satu pun misalnya. Ya dia di bulan itu gitu ya. Berarti dia wajib untuk bayar cicilan tenornya Pak. Seperti itu. Nah, terus kemudian tapi kalau misalnya dia terus berusaha, terus kemudian alhamdulillah Allah kasih kemudahan, dia langsung rekrut 5 gitu ya. Ya berarti kan sudah ada 5 nih, seperti itu Pak. Ya nanti ya tinggal dihitung dalam 1 tahun ke depan itu sudah dapat 12 belum, seperti itu. Nah ini yang mempermudah kita gitu ya sebagai pesiar, bahwa dengan kalau misal kita belum dapat jamaah ya bayar cicilan dulu, tapi kalau misal sudah dapat gitu ya, ya udah itu udah termasuk hitungan. Nah, kalau saran saya adalah ini biasanya mungkin Pak ya, mungkin kalau di daerah untuk menarik orang berangkat umroh biasanya kan getok tular ya, dari omongan ke omongan Pak ya, itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya di kota-kota kadang juga ada yang seperti itu, tapi ada juga yang dia, wah saya mau cari yang benar-benar satu hal, dia nggak hanya sekedar berangkat umrohnya saja, tapi juga jalankan bisnisnya serius seperti itu Pak. Nah itu yang pertama kita perlu cari, karena kita adalah intinya di sini bukan sekedar berangkatin umroh aja, tapi mensejahterakan si jamaah itu. Nah dengan kita punya digital for umroh ini Pak ya, ini menjadi salah satu jembatan kita untuk bisa mendapatkan orang-orang yang satu visi dan misi dengan kita, yaitu apa? Oh ya, kita pengen mengembangkan gak hanya sekedar mencari jamaah umroh, tapi juga tim.
yang satu visi satu misi, yang tawadu misalnya ya, tahu warna duit Pak, seperti itu. Nah, jadi kita mencari itu yang utama. Kenapa? Dengan kita mencari tim itu kelipatannya jadi lebih jauh, lebih cepat Pak. Untuk dalam arti penghasilan kita ya, dibanding kalau misalnya kita cari jamaah saja seperti itu. Tapi satu hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian, teman-teman, program ini gitu ya, tidak cesplak harus kita berikan kepada si calon jamaah itu. Kan kita banyak program solusi lainnya ya di Tanur. Ada namanya COD, cash on apa namanya, destination. Jadi umroh COD, jadi dia berangkat gitu, bayarnya lunas itu setelah sampai tanah suci. Itu pun ada, kita bisa tawarkan. Atau yang pernah jamaah umroh yang mengalami trauma, itu kita bisa tawarkan COD tadi. Atau misalnya dia apa namanya, pengen berangkat umrohnya dengan cara bersiar dulu misalnya. Nah, itu bisa juga Pak. Jadi ini salah satu cara saja yang program baru ini kita untuk bersiar. Kita bisa gunakan program yang lainnya. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah kalau misalnya nih si jamaah ya, untuk saya ingat, si jamaah ini tidak di ACC Pak sama Amitra dengan program yang baru ini ya. Bagaimana? Kalau dia memang uang 3.500.000 tidak masalah gitu ya. Ya enggak apa-apa. Dia tetap kita daftarkan aja Pak, daftar aja dah Bu, daftar aja 3.500.000 untuk DP Bapak Ibu. Nah, kemudian pastikan dia ikut siar juga gitu kan. Nah, nanti kan dia dapat perlengkapan. Nah, nanti gitu ya, dia kalau misalnya pengen mencari jamaah yang dengan program ini gitu ya, yang sudah dikasih tahu Pak Aidil caranya dengan cara online gitu ya, itu dia bisa gunakan, tinggal tambah budgetnya aja untuk iklan. Atau ya misalnya dia untuk budget 3.500.000 tadi DP umroh dia sudah ada, nggak apa-apa, 3 juta ditransfer ke rekening Tanur, 500 ribunya buat budget iklan. Nah, nggak apa-apa Pak, nanti nomor ID tetap keluar, kita keluarkan tetap seperti itu. Nah, jadi mempermudah dia. Kalau misalnya dia memang mentok dananya ya, saya cuma punya 3.500.000, ya udah 3 jutanya daftar ke Tanur, transfer ke rekening Tanur, 500-nya buat iklan. Nah, nanti diajarin sama Pak Aidil, seperti itu Pak. Monggo Pak Aidil, ada tambahan? Mungkin ada yang saya lupa. Baik, jadi mungkin tadi saya terus semangat di depan ya karena ngelihat prospeknya ini luar biasa untuk teman-teman yang mau ngejar cepat-cepat jadi BC ini, prospeknya bagus banget. Nah, mungkin gini, saya sedikit tambahin. Jadi skema DP-nya seperti ini Pak Safrullah. Kalau dia ngambil tenor 7 tahun, tenor setahun, berarti kan DP sebenarnya 7,5 juta ya. Sedangkan yang dibayarin Tanur 4 juta. Jadi bukan 3.500.000 bersih, tadi 3.550.000. Oke ya. Kalau dia ngambil tenor 2 tahun, yang dibayarin ke pihak pembiayaan berarti 7,6. Yang dibayarin disubsidi oleh Tanur, perusahaan 4 juta. Berarti nanti si jamaah bayarnya 3,6, bukan 3,5 juta. Nah, kalau yang ngambil tenor 3 tahun, 3,8 total DP yang harus dibayar oleh si jamaah. Makanya di banner iklan, di copywriting juga saya tulisnya 3 jutaan. Nih, 3 jutaan ya. Aduh, nah tutup. DP 3 jutaan. Jadi nggak genap 3,5 juta. Nah, dengan mereka bayar DP, otomatis kan mereka sudah menjadi IS. Nah, cuman dibalik, kalau kita kemarin CR dulu, baru berangkat. Kalau di program ini mereka berangkat dulu baru CR. Sebenarnya seperti itu. Sama perbedaannya, ini langsung di cover pembiayanya oleh pembiayaan syariah. Nah, untuk apa? Untuk cicilannya, sebentar ya, saya nih. Nah, ini yang sudah ngasih KTP nih. Baru tadi pagi ada satu lagi. Bentar, ini belum direspon lagi, ini belum direspon juga. Wah, ini pesek nih, berbrosur malah di iklan. Wah, ini nggak tampil ke atas ya. Coba saya lihat, cari dulu.
di mana ya? Jadi kalau 1 tahun cicilannya 1.016.000 kalau nggak salah. 2 Dua juta, ta- Pak. ada ya Pak ya ininya ya 2 tabel. juta, 2 juta lebih kalau 1 tahun, Pak. Sorry, kalau 2 juta tahun 2 juta 2, hampir 6, 2,6, 2,6. hampir Ya, 2,6, anggaplah 2,6. Kalau 3 tahun 1,1.016.000 yang saya ingat, 1 juta berarti ya. Nah, programnya kan ini dibatasin waktu setahun sama Pak Reza. Tadi ada pertanyaan kan, ada limit nggak? Limitnya 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau orangnya nanti langsung ngeh sama program ini, ya mungkin dia dalam sebulan sudah dapat 12, ngapain nunggu lama-lama gitu kan. Sebulan dia langsung 12, langsung nikmatin cashbacknya 20 juta, otomatis cicilannya udah selesai semua, langsung dibayarin, kalau yang udah paham. Tapi kalau anggaplah kita yang slow mungkin, selambat-lambat mungkin dia ngikutin 1 bulan, satu bulan, satu bulan, satu gitu kan. Nah, itu baru dalam setahun. Jadi batasnya itu 12 bulan, Pak. Jadi kalau misalnya baru tahun kedua dia dapat 12, ya berarti dia udah nggak dapat cashback. Cuman dapat pelunasan dibayarin cicilan aja gitu. Nah, tadi seperti misalnya ada yang bolong nih, bulan pertama belum dapat closingan, berarti bulan itu dia harus bayar sendiri cicilannya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ngambil yang tiga 1 tahun kan 2,6 tuh ya. Sedangkan kita komisi 3 juta. Berarti dia gajian 400.000 tuh pada saat dia closing satu satu itu. Nah, kalau bulan kedua dia closing lagi, cicilan dibayarin, dapat lagi 400.000 gajian. Nah, kalau misalnya bulan ketiga dia nggak closing, artinya dia harus keluar dari koceknya untuk bayarin cicilannya. blok. Ya, jangan sampai nunggak gitu. Nah, terus sampai 12 dia lakukan itu, harus genap 12 berarti ya. Akhirnya selesai lunas. Nah, bagaimana yang tenornya 2 tahun dan 3 tahun? Kalau 2 tahun berarti kan cuma 2 jutaan ya. Seharusnya seharusnya kalau dia eh, sama dengan yang 1 tahun itu 2 jutaan, dia gajian 1 juta. Nah, tapi kalau untuk 2 tahun dan 3 tahun tenor, ini nggak dikasih gajiannya, ditahan. Ya kan? Karena dia ada 2 tahun lagi setelah itu harus bayar. Ada setahun lagi yang 2 tahun itu. Nah, itu setelah dia 12 dapat apa? Karena dapat cashback. Nah, jadi yang duit ditahan itu untuk nyicilin selanjutnya. Jadi dia tetap lunas. Nah, bagaimana dengan yang eh, 3 tahun? Nah, kalau 3 tahun ini kurang sekitar 60.000 dia sebulannya untuk 12 bulan. Karena kan semakin tenor panjang, otomatis cicilannya semakin kecil, tapi total jumlahnya besar gitu ya. Nah, jadi dalam 12, kalau yang dia 3 tahun tenornya, dia nambah sekitar 60.000. Nanti saya hitung lagi. Tapi tadi kemarin saya hitung-hitung sekitar 60.000 sama Pak Reja ngitung. Nah, jadi tiap bulan dia nggak dapat gajian, dia tambahin 60.000, 60.000, 60.000 sampai 12 kali. 12 kali dia cashbacknya 20 juta dapat, cicilannya lunas. Gitu. Ya. Jadi memang pemilihan cicilan ini terkait dengan disetujui atau tidak pengajuan cicilannya, pengajuan pembiayaannya. Karena gini, prinsipnya eh, si pembiayaan akan melihat pertama mereka punya masalah nggak di grup dia, grupnya Astra. Ada nggak tunggakan di grup Astra dia nyicil selama ini? Aman, oke. Kemudian dia akan lihat kemampuan si calon jamaah untuk nyicil. Jadi rumusnya, kalau cicil 1 juta, minimal dia punya penghasilan 3 juta, 3 kali lipat dari cicilannya. Kalau dia mau ngambil yang 1 tahun, 2,6, berarti si calon jamaah ini harus punya penghasilan 2,6 kali 3. Berarti sekitar 7,3 gitu. Baru akan di ACC. Kalau dia ngambil eh, setahun, tapi dia gajiannya cuma 6 juta sebulan, ya ini cenderung nanti nggak di ACC. Atau diarahkan, udah Pak ngambil yang 2 tahun aja, biar bisa di ACC, seperti itu.
ya. Nah, terus kalau misalnya pengajuan itu mau berangkat suami istri, satu pengajuan maksimal 2, gitu ya. Jadi satu pengajuan maksimal 2, dia sama istrinya atau dia sama anaknya gitu kan, boleh. Tapi kembali lihat penghasilan dia per bulan berapa. Kalau dia penghasilan per bulannya 6 jutaan, ya berarti dia ambil tenor yang 3 tahun, gitu ya. Jadi ini kita udah dikasih kisi-kisi nih, kalau ujian udah kasih kisi-kisi sama si pembiayaan. Jadi syaratnya nggak punya tunggakan di grupnya dia, grupnya Astra, kemudian cicilan itu maksimal 3 kali lipat sepertiga dari penghasilan dia. Nah, kemudian agar cicilannya gampang di ACC, pertama kalau yang gajian kan enak tuh udah ada slip gaji, udah jelas. Nah, tapi bagaimana kalau dia nggak gajian, dia pengusaha atau jualan atau apa gitu kan? Pertama, kalau dia memang pengusaha jualan, nanti diminta 3 bulan pembelanjaan atau bon-bon nota dia. Kalau dagang kan pasti ada itu kan, ada nota-notanya 3 bulan terakhir. Nanti mereka analisa, kalau sesuai dengan ini bisa. Atau kalau mereka nggak rapi pembukuannya, biasanya kan UMKM itu nggak rapi itu pembukuannya, dilihat cash flow 3 bulan terakhir di tabungannya, gitu ya. Nah, insya Allah dia akan analisa, dia ada rumus-rumusnya pasti. Kalau cash flow-nya bagus, di tabungannya 3 bulan akan di ACC. Gitu ya. Jadi memang kita sebagai mitra, sebagai agent jadi agak sedikit repot nih, ada tambahan edukasi untuk calon jamaah. Tapi insya Allah ini tingkat closingnya akan berlipat hasilnya dibanding kalau kita jualan biasa langsung. Nah, jadi itu mungkin tambahan dari saya untuk trik agar pengajuan pembiayaannya bisa cepat terrealisasi. Jadi prosesnya mereka kirim KTP dulu sama kakak, nanti mereka periksa secara administrasi, kemudian mereka pembiayaan akan survei, gitu ya. Nah, kalau sudah keluar PO, baru si calon jamaah milih tanggal berapa dia mau berangkat. Kalau paketnya kan udah pasti yang ini ya, paketnya ya. Nggak, kalaupun mau upgrade atau mau yang lain, ya nanti berarti hitung-hitungannya akan dihitung ulang, gitu kan. Jadi kalau menurut saya teman-teman udah bilang aja bisanya cuma yang ini gitu, biar kita nggak repot ngitung-ngitung lagi, biar nggak panjang gitu kan. Dan di luar peak season, di luar hak season. Jadi kalau misalnya ini November masih ada, mungkin November akhir November, Desember awal mungkin minggu pertama, pada saat high season ini berarti kan itu nanti harus upgrade tuh karena harganya beda. Nah, nanti Januari seterusnya udah aman gitu. Untuk tanggal keberangkatan. Itinerary-nya sama dengan program yang 9 hari biasa, ya, cuman bedanya di pesawatnya aja tuh, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak Syafrullah untuk teknis paketnya. Jadi kalau Ya udah Pak. ini teman-teman udah paham eh, strateginya, kenapa dibikinin program seperti ini, udah paham teknis paketnya seperti ini, kita masuk ke teknis iklan nanti sebentar lagi. Pak Edir, Ya, nanti bisa di ini Pak ya, dimasukkan ke Telegram ya Pak, biar bisa dipelajari gitu Pak. Yang siap. copywriting sama ini ya Pak, apa namanya itu? Ya nanti cooperating sama ini saya share di grup kita aja. Kalau di Oh gitu Telegram ya. kan semua grup MG bisa masuk, bukan Oh hanya gitu grup kita Pak. aja. Jadi nanti di Oh grup kita ya. aja saya share, copywritingnya udah saya siapin, udah dalam bentuk notepad ini. Nah ini kan, ini copywriting Hmm. iklannya nih. Oke, ini kok script CSing-nya nih. Pada saat dia pertama, nah saya liatin di sini deh. Wah, tapi ini nggak kelihatan pula ya. Atau yang terakhir deh. Nih ada lagi lead masuk nih, belum saya jawab dulu. Lagi ini webinar kita. Nah, ini kan contohnya gini nih. Halo, bisa saya dari ini dia masuk kan dari iklan. Nah, terus ini jawab otomatis nih setting di WA bisnisnya teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum Pak Bu, terima kasih sudah merespon iklan kami. Salam kenal, saya kenalan. Boleh minta info siapa dan domisili di mana. Nah, ini Pak Aldian Jaktim. Nah, jadi setelah itu baru kita jelasin Pak Aldian, ini program kita Izimro, gitu kan, hanya DP 3 jutaan, dapat
Nggak kelihatan. Ya, dapat umroh dengan fasilitas hotel bintang 4 di Madinah, hotel bintang 5 di Mekah, pesawat combine. Pulang dibayarin cicilannya dan bisa dapat cashback 20 juta. Untuk programnya cukup kirim KTP dan KK untuk proses lebih lanjut ya Pak. Nah gitu. Ini nanti saya kirim semuanya. Terus ini dia langsung kirim nih KTP-nya, KK-nya belum. Nah mungkin dia baru ngeh nih, sebenarnya gimana sih dibayarin di cicilan dan cashback-nya gitu kan. Nah ini juga tinggal copy paste aja, bukan copy paste, tinggal keluarin dari balas cepat gitu kan. Nah, ini baru sampai sini dia belum respon lagi. Nah, ini udah ada dua nih, satu ini sama ini belum saya jawab tadi, mungkin pada saat lagi Zoom udah berjalan udah masuk lagi nih ininya. Nah, jadi semua itu nanti ya teman-teman insya Allah nggak terlalu kebingungan, kecuali nanti pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, yang agak melenceng dari yang skenario kita pasang ya mungkin teman-teman harus pikirin apa nih yang terbaik dijawabnya gitu ya. Gitu. Jadi ini udah saya pikirin kira-kira alurnya itu seperti apa. Nanti udah dijelasin lebih lanjut, terus dijelasin skema cicilannya, ya kan? Nah, terus ini eh, pamungkasnya nanti kita minta KTP-nya. Setelah biasanya kan setelah pertama kita minta KTP dia belum belum nanya misalnya kan, dia mau jelas dulu, baru nanti. Nah, terus ini penjelasan tentang kalau dia nggak closing, berarti dia harus, ini penting nih harus disampaikan, harus bayar cicilan sendiri gitu kan, gitu. Gitu Pak Safrullah, Iya Pak. cukup ya? Artinya kalau misalnya nanti dia nggak di ACC gitu Pak, itu ada kemungkinan dia misalnya uangnya minta dikembalikan. Apa itu bisa dikembalikan gitu Pak? Kan dia transfer itu setelah ACC Pak, Oh gitu. bukan pada saat, kan tadi prosesnya kan, dia kirim data dulu, dicek dulu, oke ini bisa disetujuin, baru kita minta dia transfer DP-nya. Artinya kita gini Pak ya, bukan di Amitra yang di tempat kita setempat ya, untuk pengajuan ke Nanti, kantor Tanur ya. oh nanti ini, kita ada kontak personnya dari Amitra, dari pusatnya, dan mereka kan di seluruh daerah ada surveyor masing-masing, yaitu urusan mereka Hmm. lah, kita udah nggak usah ikut campur. Oh iya, Nanti iya. yang wanti-wanti kita ke calon jamaah tadi, seperti Pak Arif dijelasin, apa yang kita wanti-wanti tadi, masalah ACC-nya itu tadi berapa faktor, penghasilan 3 kali lipat dari ajuan cicilan, terus nggak ada masalah di grupnya si pembiayaan, terus apa itu yang kita kasih tahu sama tadi yang pertama Pak Arif. Jadi di pembiayaan-pembiayaan tuh mereka maksudnya ada ormas-ormas yang apa ormas-ormas yang kayak misalnya nih nggak apa-apa saya sebut aja deh, eh, Pemuda Pancasila, eh, apa kalau di Jakarta tuh Betawi Rembuk, apa FPI atau yang misalnya ormas-ormas yang dianggap nggak inilah, maksudnya nggak sesuai dengan itu. Nah itu dicopot dulu, dikasih tahu ke calon jamaahnya, dicopot dulu eh, apa stiker-stiker atau spanduknya, biar pada saat, dan mereka biasanya surveyor itu nggak langsung ke rumahnya datang, mereka survei ke lingkungan, ke RT, ditanyanya ini benar nggak bapak ini tinggal di sini gitu kan, udah berapa lama, di mereka cari informasi dulu di sekitar, ke tetangga juga, nah baru nanti dia datang untuk cek ke calon jamaahnya gitu, biasanya seperti itu. Jadi kita udah dikasih tahu tuh sama pihak mitranya, biar kisi-kisinya tadi biar bisa disetujuin calon jamaah kita pembiayaannya. Ya Cukup Pak. Pak Sabrullah? Ya cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Boleh nanya Pak? Boleh, boleh, Pak Nur ya? Ya Pak. Ya. Baik Pak. Ini saya sambil proses belajar dulu ya Pak ya. Hmm. Tapi waduh, nyimaknya ini sudah luar biasa nih, bagus banget nih programnya. Pak, tadi saya menyimak untuk jadwal keberangkatannya memang ini belum dikasih keleluasaan jamaah, betul ya Pak ya? Ya, sebenarnya kita Pak yang ngarahin. Oke. Karena gini, nah ini yang lupa dijelasin sama Pak kita.
Jadi ini programnya FIT. Apa kepanjangannya Pak Arif? Jadi karena ini kita pesawatnya, kuncinya sebenarnya kita ini kan bisa murah segini, kuncinya di pesawat nih. Karena kita akan cari pesawat yang lagi promo. Nah, makanya ada beberapa pilihan ini kan. Nah, makanya tanggalnya ini ini nggak ditentuin, gitu ya. Jadi ini akan di-issue tiketnya dekat-dekat keberangkatan. Sorry, bukan dekat keberangkatan. Setelah kira-kira anggaplah satu bis ya 45 itu udah dekat-dekat terpenuhi, baru issue tiketnya. Oke, berarti pengkondisian ke jamaah itu dalam artian nanti dikonfirmasi ulang setelah ada kuota ya Pak ya, Ya, kuota grup terpenuhi. ya sebenarnya kan gini Pak. Kita kan hampir tiap pekan ada keberangkatan yang daily apa yang apa namanya? Reguler, yang reguler sebenarnya itu kan hampir tiap pekan ada keberangkatan. Ya, ada juga kemungkinan nanti keberangkatannya bareng yang reguler paket yang sudah ada tuh yang tiap pekan. Yang ini terlalu mana ya? Yang tiap pekan di sini. Alah. Lupa double klik ke ini terus ke setting. Nah, ini kan sebenarnya ini kan sebenarnya sama nih programnya, Pak. Cuman beda di pesawat nih. Kalau ini kita udah kontrak dengan Lion sampai ini. Nah, ini lebih mahal memang silvernya. Ini 32,9 all in, udah termasuk perlengkapan dan handling. Ini 33,1, beda 200.000. Nah, ada kemungkinan juga kalau memang pada saat ini kan hampir tiap pekan nih, 26, 16, November 6, 13, 20, tiap pekan ada. Kecuali yang Desember, hanya minggu pertama. Yang minggu selanjutnya kan high season sampai Februari udah jelas nih tanggal keberangkatannya. Nah, bisa jadi nanti kalau memang ini pada saat akhirnya nggak terkumpul, dibarengin sama ini, gitu. Bisa jadi Sama ya. yang reguler ya Pak ya. Cuman kan masalahnya beda di pesawat nih dia. Kita bisa dapat pesawat yang lebih bagus, bisa bisa apa? Etihad, bisa Saudi Arabia, Batik atau bahkan Garuda gitu kan. Tapi memang ini eh, ya istilahnya lagi promo lah, dapat yang promo. Nah, cuman memang tanggal waktunya itu diisutnya tiketnya itu dengan nama manifest yang udah jelas itu pada saat udah full lah istilahnya calon jamaahnya. Nah, jadi diperhatiin FIT ini biasanya kalau kita dapat jamaah PNS, Polri, TNI itu kan biasanya apa cutinya kalau mereka cuti itu kan udah harus jauh-jauh hari ya. Udah gitu nggak bisa berubah-berubah gitu. Nah, tapi kalau pedagang, pengusaha atau yang fleksibel waktunya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya dapat yang ini di depan kita informasiin dulu bahwa ini tanggal keberangkatannya memang belum ditentukan gitu. Berarti ini kan otomatis ini juga Pak menunggu dari proses dari amitranya ya Pak ya. Ya, otomatis pertama kita nunggu PO dari amitranya. Dari amitra. Nah, Kalau udah terus PO Pak berarti yang kan udah program disetujuin. ya, yang program ini memang diperuntukkan khusus untuk yang pembiayaan ya Pak ya, bukan cash ya. Ya, ya. Kalau yang ini untuk pembiayaan. Kalau yang reguler Oke. kan ini nih. Yang tadi. Oke, Yang oke. ini reguler. Iya Pak. Oke. Ini Ada lagi Pak Nur? fokus ini pembiayaan. Oke, tadi proses. Terus Pak, untuk mengenai tadi proses verifikasi ataupun kelayakan dari calon jamaah yang pakai program pembiayaan ini, jadi kita sebenarnya cukup simpel ya Pak untuk hanya mensupport KTP sama KK ya Pak ya. Ya, cukup Jadi itu calon aja jamaah. Pak.
KTP Jadi KK nanti serahin ke saya atau ke Pak Arif, nanti kita kasihin ke kerjasama sama account officer yang memang udah tunjuk untuk Tanur, untuk mereka cek. Nanti mereka distribusin ke daerah masing-masing gitu kan. Mereka udah punya oke Pak. supplier atau marketingnya sendiri di masing-masing daerah. Jadi kalaupun misalkan posisi saya sebagai apa namanya tuh untuk yang memberikan informasi ini tanpa perlu ngejelasin detail juga nanti jamaah akan tahu sendiri dari pihak Amitra ya Pak ya proses akad sama cicilannya itu ya Pak. Ya, Betul ya betul Pak ya? Pak. Betul, sebenarnya nanti mereka pasti informasiin lagi. Kalau ngambil setahun sekian, kalau ngambil 2 tahun sekian, ngambil 3 tahun sekian gitu kan cicilannya. Dan Oke. DP-nya ya nanti diinformasiin DP sebenarnya sekian, cuman ini udah di subsidi sama perusahaan gitu kan. Oke Pak, kapan Pak satu lagi? Pak tadi kalau Pak Saprullah bertanya tentang tiket add-on. Nah, kalau pemberangkatan dari daerah, contoh Pak, misalkan nih dari Tasik, Ciamis gitu kan, Hmm. transportasi domestik itu di apa terpisah, dikoordinir oleh misalkan saya sebagai apa penyelenggara di daerah transfer in-nya ke Soekarno Hatta. Nah, itu bagaimana gambarannya, Pak? Ya, jadi prinsipnya kan ini memang di luar biaya paket ya. Ini kan ada keterangan nih. Eh, Harga belum termasuk tiket add-on domestik gitu kan. Nah, jadi Ya. memang ini nanti kalau misalnya Pak Nur punya jamaah beberapa gitu kan, dikoordinir aja Pak untuk keberangkatan ke Jakartanya. Jadi nanti Ya. kita hitung berapa. Kalau misalnya pesawat kan udah ada tarif add-onnya udah ada standar tuh ya. Cuman kalau kayak misalnya kan Bapak mungkin pakai bus atau mungkin pakai travel gitu kan. Nah, itu nanti dihitung aja, Pak. Berapa sih ke Jakarta gitu kan, sama plus nginep semalam gitu. Untuk menjaga jangan sampai in case ada delay misalnya di pesawatnya atau ada keterlambatan. Jadi kita sehari sebelum berangkatan udah nyampe di Jakarta gitu. Jadi Nah, biayanya nanti tinggal dihitung, Pak. ya Pak. Pak Nur hitung. Oke. Nah, untuk pengkaperan biaya ini gimana Pak? Ya nanti kan misalkan saya ini ada jamaah terus nanti di ini kan di confirm ke Pak Aidil misalkan gitu. Apakah itu perhitungan biayanya bagaimana Pak? Terus sama apa sosialisasi ke jamaahnya? Ya, nanti di depan disosialisasi kalau yang di daerah, Mbak, kita dari daerah, paketnya hanya dari Jakarta ya, start dari Jakarta. Oke. Jadi dari daerah ke Jakarta nanti kita ada biaya tambahan gitu. Oke. Ya, biasanya udah paham sih ini kan. Eh, kan di ini juga udah dikasih keterangan add-on domestik kita memang nggak masuk. Nah, tinggal nanti kita atur aja, Pak Nur yang ngatur mau berangkatnya pakai apa gitu kan. Kalau memang banyak ya Oke. mungkin lebih efisien pakai bis. Kalau mungkin cuman sedikit pakai travel gitu kan, mungkin di charter travelnya. Nanti itu diinformasiin ke jamaahnya, nanti jamaahnya yang bayar Oke, oke. Oh, gitu. jadi maksud saya gini Pak, itu dikasih kelulusan untuk carikan sendiri atau selama ini ada channeling transportasi yang ini dari pusat Pak, Nah, desa kalau pusat. makanya saya bilang kalau pesawat tuh kan udah ada tarifnya tuh yang untuk add-on. Tapi kalau yang Hmm. kasusnya ke kayak Pak Nur yang di Tasik, nah ini saya belum tahu juga nih. Nanti saya tanya deh, apakah sudah ada apa yang kalau untuk bus atau charter ini ada langganan yang bisa dapat harga Nah, lebih itu Pak. miring atau enggak gitu kan? Jadi maksud saya nanti kalaupun misalkan ini saya mau confirm nih biasakan contoh ke Bapak kan gitu kan. Pak, ini ada ini tolong dibantu misalkan ininya Ya, untuk kita gitu Pak. koordinasi aja Maksud Pak, saya teknisnya nanti koordinasi seperti ya. apa, koordinasi gitu. Oke, mantap, mantap. Oke, oke. Terus apa lagi ya? Udah mungkin sementara Pak. Nah, Oke. kayak kayak Pak Safrullah kan juga bukan di Palembang kan, di Batu Raja kan. Dari Batu Hmm. Raja ke Palembang kan juga kita nggak tahu nih yang di Jakarta berapa biayanya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk tiket mungkin kita sama Lion udah kerjasama, berarti kalau add-on, add-on itu bekerjanya bukan hanya pesawat aja, pesawat sekaligus ngurus Tiket. handling bagasi gitu ya. Nah, Hmm. tapi repotnya misalnya kita pesawat dari daerah
lokal gitu kan, rupanya kita berangkatnya sampai Etihad nih. Nah ini kan nggak nyambung nih antara Lion sama Etihad. Nah berarti nanti perlu diperhitungkan biaya handling di bagasinya Pak Safrullah, handling bagasi di Iya, bandaranya. Untuk yang iya, ngurusin iya. kopernya itu nanti diantar ke penginapan, kan nginep dulu tuh, nanti dari penginapan dibawa lagi ke bandara. Nah itu kan ada biaya handling tuh. Jadi nanti tiket plus handling plus penginapan, nanti itu yang perlu dihitung. Tapi kalau misalnya pesawatnya sama-sama Garuda, terus kita pakai Lion, Batik, gitu kan? Berarti kan dari daerah pakai Lion tuh. Nah itu udah connect tuh. Harganya udah ada tuh listnya di bandara-bandara dari seluruh Indonesia. Udah ada list harganya untuk add-onnya, tiket add-on. Tinggal ditambahin kayak Pak Safrullah dari Batu Raja ke Palembangnya, sama ditambahin untuk yang nginepnya berapa biayanya total. Itu yang diinformasiin ke calon jamaah kita untuk yang di daerah, gitu ya. Iya, iya. Oke, oke. Cukup Terima ya kasih. Pak Terima kasih. Nur, Pak Safrullah, Cukup, kita Pak. kita Satu lagi Iya, Pak, oke, ya sekali Pak, lagi aja ya. ini ya biar ini Pak, maksud saya gini Pak, ini kan nggak tutup kemungkinan juga untuk kita yang sudah gabung ya Pak ya, untuk ikut di program ini. Oh iya, Kalau kita boleh. kalau kita mau berangkat dulu, artinya tinggal ngajukan ke Tanur, kasih apa namanya tuh KTP sama kakak ya Pak ya. Iya, bukan ke Tanur, nanti ke pembiayaan diurus. Iya, iya, maksud saya itu bisa kan Pak, nggak harus Bisa, yang bisa. jamaah yang mau harus kita rekrut gitu Pak. Bisa, Pak. Oke Pak, ya oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau udah kita ke tenis ngiklan ya. Ya Pak. Siap ya? Oke. Jadi sebenarnya nih terutama teman-teman yang udah mulai ngiklan, sama ininya, tenisnya, ngiklannya, nanti settingnya mulai dari apa, campaign-nya, ya. Mulai dari campaign-nya, ini konversi. Jadi pilihnya konversi nanti yang sudah pernah jalan iklan, akunnya. Kalau yang belum, nanti bikinnya pakai apa? Interaksi dulu ya, interaksi dulu jalan 1-2 hari, budget habisin lah 40.000 sampai 100.000, baru rubah ke konversi. Jadi sedikit mulang konversi itu nanti sama Facebook dicariin uh, audiens yang memang udah siap beli, orang-orang yang memang sudah di datanya Facebook itu orang yang sudah pernah atau sering belanja online, yang sudah apa nggak familiar dengan belanja online gitu kan. Nah, kalau kalau eh, cuman kalau akun baru, apalagi akunnya baru, page-nya baru, itu biasanya nggak bisa nih langsung konversi. Jadi bisanya interaksi gitu kan, pakai interaksi. Interaksi juga nggak apa-apa. Audiensnya itu orang yang seneng klik, seneng share, seneng komen. Itu kan interaksi itu. Tapi nggak apa-apa untuk 1 atau 2 hari lah, sekitar 20.000 sampai 100.000 habisin dulu. Itu dapat lead juga nanti. Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah itu baru pindah ke konversi. Terus ini settingannya di awal ya ini ya, cuman settingin eh, apa campaign-nya, jenis campaign, konversi atau interaksi. Nah, kemudian kita pakai nih. Nah, ini seperti biasa saya ngajarin ini pertama kita ngisi dikosongin dulu, kita setting dulu iklannya. Ya, pertama aplikasi pengiriman pesan ya. Jadi nanti iklannya orang langsung kirim ke WA gitu. Dia hanya lihat iklannya, tertarik, langsung klik ke WA, nggak perlu landing page gitu ya. Jadi dia langsung klik ke WA. Sekarang di WA bisa ngubungin lebih dari satu nomor. Misalnya nanti kita punya ada CS ke kita sendiri sama ke CS kita misalnya. Nah, itu bisa nih sekarang. Udah kemarin kan di Facebook Mark Zuckerberg udah eh, announce WA sekarang bisa dalam satu HP pun bisa 2 nomor WA yang sama tanpa perlu di cloning. Itu ya, udah iklannya settingnya nanti kirimnya langsung ke WA dari halaman Facebooknya, terus maksimal percakapan settingan
kinerjanya. Dan ini kemarin saya pakai untuk demografinya Jakarta, Jawa Barat, sama Banten. Nggak seluruh Indonesia nih. Nah, terus saya pakai pemirsa advantage. Jadi saya nggak tentuin, ini saya kosongin nih. Ya, baik itu, kemarin kita settingnya, yang interest ke Timur Tengah, haji, umroh, apa segala macam nggak saya pakai. Saya kosongin, saya serahin ke Facebook untuk nentuin pemirsa dari iklan saya yang ini, gitu ya. Nah, usianya 28 sampai 50. Nah, ini sekali lagi kita kan ini nyari jamaah sekaligus yang nanti akan siar juga kan. Jadi kalau nanti jamaah dapatnya yang udah di atas 50, yang udah agak sepuh, mungkin mereka secara kemampuan udah nggak sanggup lagi untuk siar gitu kan. Makanya saya batasi sampai 50 gitu ya. Nah, yang ini saya tes nih kemarin, biasanya saya di atas 30, saya tes dari 28 juga. 28 kira-kira mereka masih produktif gitu kan, cocok untuk kita jadiin mitra gitu kan. Jadi mereka produktif, dapat intensif yang besar. Kalau dapat jamaah mungkin mereka akan tertarik dan bisa jalanin dengan cepat gitu. Jenis kelaminnya semua ini saya kosongin. Nah, terus penempatannya juga saya sederhana, pakai penempatan advantage. Saya nggak atur tuh, nggak pilih di Facebooknya di mana, di itunya di mana. Saya serahin aja ke Facebook biar dia ngatur. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai yang seperti ini, broad, tanpa tanpa apa tanpa settingan audience, pastiin page-nya itu sudah terposting banyak beberapa postingan yang memang postingannya itu untuk umroh haji ini gitu ya. Jadi nanti si Facebook akan ngecek nih, kalau iklan kita broad seperti ini, nggak ngasih audiens yang kita tentukan, mereka akan cek di pengunjung page kita, itu yang ngunjungin siapa aja sih. Facebook kan akan tahu tuh datanya. Oh, yang ngunjung sih ini Muslim semua gitu kan. Dan memang dia tertarik dengan itu. Nah, baru nanti dia akan kasih audiens. Dia ngambil data dulu ke data yang di page kita itu. Gitu. Jadi kalau page-nya benar-benar baru, jangan pakai yang broad. Intinya itu. Tapi kalau page-nya udah berapa lama dan memang audiensnya sesuai, oke, pakai broad nggak apa-apa. Nah, tapi memang broad ini secara umum di awal mereka pasti akan kurang bagus. Karena apa? Ya karena Facebook akan learning dulu, belajar. Siapa sih sebenarnya, dia tes dulu, dikasih ke audiens yang ini, ke audiens yang itu. Oh, cuman di scroll doang, nggak diklik. Nah, dia rubah lagi, cari lagi audiensnya, di scroll. Nah, tapi kalau dia udah jalan, udah spend sekian, lumayan banyak, Facebook akan menemukan audiens yang cocok, audiens yang pas. Bahkan nantinya akan lebih bagus dibanding yang pakai LA, yang pakai interest sekalipun, atau bahkan LA. Nah, ini kebetulan saya baru baru dapat informasinya kemarin, ditelepon sama orang account manager saya di Facebook. Pak, sekarang AI kita udah lebih bagus katanya. Sebenarnya Bapak udah nggak usah pusing-pusing untuk menentukan audiens. Asal itu tadi page-nya memang udah lumayan jalan, udah agak lama, dan memang sudah banyak audiensnya yang lihat. Nah, Facebook akan menyaring, akan mengambil audiens ini untuk ditampilkan ke iklan kita, gitu ya. Nah, sekali lagi kalau page-nya masih baru, jangan pakai ini dulu, jangan pakai broad. Nanti seiring berjalan waktu, pas learning-nya udah selesai, dia udah dapat data si Facebook-nya, wah dia nanti akan bagus tuh, akan ngasih ke audiens yang memang benar-benar tepat dengan yang kita tuju gitu kan, gitu ya. Nah, beda dengan yang ini. Jadi saya testing dua kan, yang LAA ini kemarin kan saya udah banyak iklan tuh, udah banyak iklan jamaah atau mitra kan. Nah, itu datanya itu, nomor WA-nya itu yang sudah ada di grup, yang sudah chat saya scrap, saya masukin, saya kirim ke Facebook. Facebook, tolong cariin data orang-orang yang mirip-mirip seperti ini.
Nah, data yang saya punya itu kan dari iklan juga, dari orang-orang yang memang tertarik untuk syiar, orang yang memang udah mau berangkat gitu kan. Otomatis nanti Facebook akan eh, merangkum datanya itu, terus dia akan lihat, oh berarti orang-orang yang kita minta tuh yang seperti ini. Dicariin sama Facebook orang lain yang mirip-mirip dengan data yang kita kasih. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah ya, sama audiensnya 2850 semua jenis kelamin. Penempatannya juga saya sekarang pakai advantage. Jadi saya nggak nentuin, oh Facebook hanya tampilin di beranda Facebook dan Instagram aja, di Reel sama Story aja, yang lain jangan. Enggak, saya serahin aja ke Facebook gitu. Jadi untuk settingan ini, iklan yang ini saya serahin semua ke Facebook. Jadi saya hanya testing dua nih, yang broad, yang tanpa settingan audiens, sama yang pakai LAA, gitu ya. Nah, kemudian yang di terakhir, yang di settingan iklannya, karena baru punya satu ini yang saya lihat memang udah cukup bagus. Nah, ngomong-ngomong sebelum saya ngiklan ini, saya tes organik dulu. Saya posting di WA story, di Facebook story-nya gitu kan. Nah, itu ternyata ya sambutannya lumayan bagus. Di WA itu yang ngelihat sekitar 130-an waktu itu, yang ngechat, yang respon itu ada 4. Ada 4, 3 mau langsung ngasih data. Wah, ini cakep banget, baru 100 orang yang lihat, 100-an orang lihat, udah bisa closing 3, gitu kan. Apalagi kalau diiklanin. Waktu itu cara berpikir saya gitu kan, apalagi kalau diiklanin yang ngelihat ribuan, otomatis hasilnya akan eh, lebih bagus daripada yang organik tadi cuma sedikit kan, yang ngelihat cuma 100-an. Oke, jadi ini eh, sama settingannya cuma satu banner. Jadi saya nggak testing 2 banner, 3 banner. Terus ya sederhana kan settingan, tinggal upload bannernya di sini. Terus tinggal masukin copywritingnya di sini, ya. Teman-teman tinggal copy, nanti kopas saja. Terus bikin headline yang tampil di sini nih headline-nya, ya. Nah, gitu kan. Sama nanti settingan kirim WhatsApp-nya itu ya udah otomatis saja. Oke, nah ini jadi settingannya yang teman-teman udah jalan iklan tuh kan nggak banyak berbeda, sama, cuman beda. Sebenarnya ini kalau di iklan tuh kita cuman beda angle iklan aja. Angle-nya kemarin ya iklan umroh, tapi mereka langsung bayar. Kalau ini ada gimmick lah istilahnya, ada hook istilahnya, yang bikin orang menarik untuk ngeklik iklan kita bahwa 3 jutaan, umroh bintang 5, cicilan dibayarin, dapat cashback, digaji, dapat cashback juga gitu kan, gitu. Nah, jadi itu lebih yang membuat kenapa iklannya hasilnya seperti ini nih. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, yang kemarin 6.700 per lead per WA yang di dashboard. Yang masuk ini 100%, 9 juga kemarin masuk gitu kan. Jadi artinya yang di baik yang di real WA sama di dashboard sama nih harganya. Berarti ngikutin harga ini. Nah, kenapa nih saya bilang bagus? Karena kalau kita langsung iklanin paket umroh yang biasa, itu 13.000 sampai 18.000. Ini cuman 6 ribuan. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam di adset-nya, yang bikin dia 6 ribuan itu kenapa? Karena ada yang broad ini, saya bilang kan masih belum bagus nih. Di awal dia 10.000, dapat 4 lead. Yang ini, yang LA langsung bagus, 6.000, dapat 9 lead. Jadi secara rata-rata 7.800, gitu ya. Nah, Mungkin 2 campaign gue itu Pak ya. ini satu campaign. Oh, Satu campaign, jadi ini strukturnya satu campaign, ya, satu campaign, 2 ad set, 1 ad, 1, 2, 1, gitu ya. Masih ingat nggak yang kemarin saya jelasin struktur iklan? Perlu coba struktur iklan mana ya? Ini artikel, copywriting.
Nah, ini nih. Ya, masih ingat kan? Kalau kemarin kita satu campaign bahkan sampai 3 adset gitu kan. Masing-masing adset ada 4 iklan nih. Ada banner 1, ada banner 2, ada copywriting 1, ada copywriting 2 gitu ya. Kalau ini sangat sederhana. Kalau ini kan satu campaign, 3 adset, 4 iklan. Nah, kalau yang ini sangat sederhana, satu campaign, 2 adset, 1 iklan gitu. Nah, ini hasil kemarin. Oke, dalam satu hari ada 13 WA masuk. Kemudian kalau yang hari ini baru berjalan, nah baru 2 nih leads-nya masuk. Nah, ini yang masih pagi ya, nggak apa-apa. Kita lihatnya itu jangan jangan rangka waktu yang singkat. Nanti lihatnya per hari aja. Lihatnya per hari, seharusnya sih ya nggak bakal jauh-jauh dengan yang hari kemarin. Biasanya gitu kan. Apalagi ini udah lagi learning pace gitu kan. Jadi si Facebook lagi uji coba ngasih audiens iklan kita ke audiens yang mana, dites. Nanti setelah mereka dapat data yang cukup, akhirnya iklan kita akan lebih bagus. Dan ini pun yang hari ini, walaupun nanti anggaplah hari ini nggak berubah nih angkanya tetap di 15 ribuan per lead, itu kan masih masih dalam apa eh, KPI kita masih bagus artinya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti, nah ini seperti saya tadi udah liatin, eh, ini tadi yang baru masuk. Nah, ini kan otomatis nih tadi jawabannya. Setting di ininya, nah dia belum respon lagi orangnya. Gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa langsung apa ubah deh ini iklannya. Ada Bu Kasma nggak nih hadir nih? Ada Pak. Nah, Bu Ada Kasma tadi. nanti Ya, eh, iklan yang lama nggak apa-apa jalan Bu Kasma kalau memang mau tetap jalanin. Iklan yang barunya bikin yang iklan ini Bu Kasma program 3 jutaan udah bisa berangkat haji ini. Sorry. Haji. Umroh. Udah berangkat umroh gitu. ya Pak. Bisa setting sendiri apa mau dicoba di sini langsung? Saya arahin. Saya lagi masak. Oh, lagi masak ya, wes. Ya Pak ya. Saya Pantesan nanti baunya sampai ini. sini. Atau Kalau Pak Suhan mau langsung praktek, Pak. Kemarin kan yang iklan itu belum jalan ya. Masih ada kendala ya. Nggak bisa Pak kalau pakai itu visa lagi bikin kartu kredit. Lagi bikin kartu kredit Pak. Oh, alah. Nggak bisa, udah coba berkali-kali itu saya bayar pun tunai. Langsung transfer gitu pakai BCA yang ada yang bikin layar baru atas nama saya. Saya bayar 550, iklannya nggak tayang juga. Oh, nggak jalan juga ya. Iya, jadi kayaknya jalan tuh kalau yang punya kartu kredit ya Pak. Sebenarnya kan kartu debit kayak Jenius, si Jago bisa sih. Ya itu saya Seharusnya. mesti bikin dulu itu berarti. Kalau Ya, yang ya. kemarin saya pakai Mandiri nggak bisa Pak. Nggak Pak, jalan iklannya, nggak dijalanin sama mereka. Bayar pun saya bayar pakai BCA transfer, udah transfer kagak dijalanin juga berarti udah iklannya. top up dong itu. Udah, iklannya hilang aja begitu, nggak ada sejarahnya juga, hilang sama sekali. Padahal Hmm, ya ada bukti transfernya juga ada. ya kalau top up belum jalan ya tetap nanti bisa dipakai, Pak. Iya udah top up, tapi Hmm. belum jalan. Saya nggak tahu apakah saya yang salah. Tapi waktu itu sih udah oke, tinggal bayar kan, ada kode bayar udah keluar ya. Saya top up dong, kan Atau udah mau bener coba semua kita kan. cek sama-sama, Pak, dibuka di share screen-nya. Lagi nggak bisa buka laptop Pak di kantor Pak itu laptopnya. Oke. Ini hari Ahad kan ya? Iya laptopnya di kantor, saya nggak Oke, kebawa gitu. pulang, Pak pulang Saprullah. aja. Oke, Pak. Belum Pak. Saprullah mau Nanti saya coba nggak? coba bikin dulu Jago deh. Kalau ini Belum Pak, saya belum bisa prosedural. Pak.
Oh, Jago atau Genius? Genius kali yang lebih cepat, Pak. Genius ya. Ya udah ntar saya bikin dulu deh. Kayaknya kagak bisa bener deh kalau nggak prosedural dia tuh. Ya Lagi wes. ngajuin kartu kredit sih, tapi belum ada kabar ini. Oke, oke. Mm-mm. Kalau Pak Masud pakai kartu kredit makanya dia lancar tuh. Iya, dia pakai kartu kredit. Pak Masud mana ya? Iya, lancar dia. Cepet banget Iya, catat-catat gitu. Nah, ini iya, bermasalah kemarin dibayarnya. itu dapat 80-an, Pak, listnya. Iya, kayak kartu Eh, kredit tuh pasti dia. per leadnya murah, lebih murah dari saya, malah 3 ribuan. 3 Pak Aidil, ribuan. Ya, bekas mah. iklan saya matiin tadi malam. Oh, udah Aduh, dimatiin. yang masuk Terus, itu ini apa namanya? Banyakan yang nawarin rese, oh, banyakan berapa, yang berapa nawarin lead? data. Berapa lead, Bu, jadinya? Total berapa anggarannya habis kemarin? 196 kalau nggak salah. WA yang masuk? WA yang masuk apa ya? Ntar tak cek. Eh, kalau nggak salah, iya dari 10 lebih WA yang masuk itu pokoknya ada 11 yang nawarin data data nasabah lah, koper lah, apalah. Justru pedagang yang masuk ya. Iya, Tapi kalau secara dashboard, kayak saya lihat kan kemarin bagus tuh, Bu. Masih 13.000, 14.000 ya. iya 13.078. Nah, Bagus artinya sih sebenarnya. kalau ngelihat dari KPI kan malah di bawah nih kan. Nggak sampai Iya, 18.000. Ya 15 mungkin WA, Pak. 15 ya. Ya Iya, 200.000, 15 ya sekitar itu, 13 ribuan. Ya sebetulnya iya. udah cukup bagus. Cuman ya mungkin eh, di awal-awal audiensnya malah yang jualan yang masuk ya. Iya, yang jualan semua. Jadi yang betul-betul nanya mau umroh itu tanya paket itu cuma ada 3. Cuma 3 ya. Iya, dari 15 itu. Dan ini apa namanya? Masuknya tuh pokoknya di atas jam maghrib gitu, Pak. Udah Setelah malam maghrib. kan. Iya, Oke. jam 10 malam, ada yang jam 12 malam. Ya, jadi itu termasuk data yang kita bisa analisa nanti. Misalnya nih, iklan kita udah jelas nih, Bu Kasma, ternyata di cache iklannya malam. Berarti kita Iya, bisa nanti bikin terus di iklannya Facebook bahwa iklan kita hanya tayang malam. Pada saat siang sampai sore dia pause. Nah, itu bisa tuh dibikin. Artinya apa? Nanti anggaran kita akan jadi lebih efektif untuk datengin leads. iya Gitu. makanya sambil belajar juga dulu produknya Tanur kan karena sebagian kan belum nguasain produknya Tanur. Jadi kalau ada yang nanya kayak kemarin, kalau upgrade berapa? Itu kan lama, Pak. Hari kedua baru ada jawaban. Kan Ya, otomatis ini apa ke ya memang pending ke jamaah. makin kita ke sana nanti makin banyak pertanyaan yang kita nggak nyangka gitu kan. Iya, makanya memang harus banyak belajar. Iya, ya. Iya, makasih Pak. Nanti setting iklannya pakai yang ini aja. Saya share nanti ya banner sama notepad ininya apa? Notepad iklannya sama termasuk targetingnya. targetingnya oke. Sama termasuk ininya apa? Balas WA. Apa istilahnya? Ya, Nah ya, balas WA cepat itu belum tuh sama kemarin. script. Ya, sama script CSing. Nah, ini kan. Iya. Script CSing-nya nanti saya share di notepad gitu. Oh boleh Pak, boleh. Gitu. Untuk setting-settingan di WA bisnis sudah bisa ya? Kemarin belum sih Pak, saya ini paling yang salam itu aja yang saya utak-atik. Yang lain Untuk- belum. Jadi untuk balas cepat nanti ada balas cepat. Nah itu yang dimasukin di skripnya. Ya nanti Jadi kalau ada kita nggak kita ngetik tinggal. setiap orang ngechat tuh kita nggak ngetik satu-satu. Fungsinya itu Iya, cepat pegel juga. responnya. Ada 4 misalnya WA, balasnya satu-satu akhirnya bingung. Ini Habis waktu yang jelas. kirim. Salah kirim. Gitu. Ya Allah. Jadi siapa nih yang mau siang ini mau kita bedah iklannya? Pak Syafrullah belum siap Pak ininya. Kemarin apa? Belum saya Pak.
metode pembayaran juga ya, Mas, sampai stoknya ya? Iya, metode pembayarannya belum ada saya, Pak. Hmm. Ya gitu. Kalau memang belum, Pak Nur udah mau coba ngiklan, Pak. Pak Nur mungkin nonton dulu ya video-video rekaman yang kemarin sudah saya share di grup ya. Ya Pak, mungkin saya ini dulu belajar dulu ini ya dulu proses Ya, awalnya Pak. Ya, oke. baik Pak. Baik. Kalau dari sisi materi sih sebenarnya sih itu aja yang pengen saya sampaikan. Sama satu lagi iklan yang sedang saya jalanin juga itu iklan untuk eh, apa? Seminar akbar. Oh, seminar. Mm-mm. Kalau seminar akbar ya mirip sama webinar, cuman ini kan offline dan berbayar. Kalau webinar kemarin kan kita online dan nggak berbayar. Ya per Hmm. leads-nya lumayan sih sekitar 7 ribuan dibanding yang dibanding yang online kan gratis tuh, orang jadi lebih mudah untuk ikut gitu kan. Tapi kalau offline dan berbayar ada pertimbangan, oh harus bayar dan harus keluar effort untuk ke lokasi seminarnya. Iklan saya yang banyak masuk itu Pak, ini dari Jabodetabek. Yang Justru, Kalimantan malah nggak ada sama sekali. oh dari Kalimantan Timur malah belum ada listnya ya? Nggak ada sama sekali. Hmm, ya nggak apa-apa. Malah Tangerang, Banten, ya gitu-gitu. Pokoknya Jabodetabek. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti mungkin lebih diperluas lagi Kalimantannya, mungkin seluruh Kalimantan Bu, tambahin. Hmm, Atau mau seluruh Indonesia juga boleh. Indonesia ya. Targetingnya kok nggak muncul ya Pak ya? Kok bisa ya? Bingung juga. Dari kemarin saya otak-atik kok nggak muncul ya targetingnya. Yang penargetan terperincinya ya. Iya. Ntar ya, saya share sebentar ya. Saya sudah bisa pegang laptop Pak. Oh. Nanti gosong nggak Bu masakannya? Udah diangkat Pak, udah tinggal Udah masak diangkat. Oh ya wes, karena good. ayahnya libur makanya nggak enak kalau nggak masak. Masakannya nggak boncos kan Bu ya? Ya kalau boncos sih belum Pak, ini kan lagi nyari data ini Pak. Lagi apa ya? Oh Pak nggak bisa share Pak Edil. Oh, Host disable participation. sorry, settingannya belum saya rubah. Nah, udah bisa. Se. Hmm, ya, Ya kan 13 ribu, cakep nih iklannya sebenarnya. Kalau ya kemarin mau lanjutin tapi stres jawabin yang aneh-aneh yang masuk itu. Makanya tuh matiin dulu. ya nggak apa-apa, di post dulu sementara. Nah, Ibu coba klik campaign baru Bu buat. Nah, Ibu sekarang pilihnya yang sales konversi, scroll ke bawah. Bentar, pindahin dulu ini. Kalau kemarin kan interaksi nih yang dipilih. Nah, sekarang penjualan. Oke, udah klik. Lanjut. Pilih yang bawah penyiapan manual. Lanjut. Oke, ini nggak ada yang disetting, cuma penamaan campaign aja, Bu. Oke. Nah, kalau ini kan berarti penjualan atau konversi. Anggaplah kita mau bikin iklan ini untuk
yang promo 3 jutaan ya. Oh, Masya Allah ya. Oke ya. Ibu Nggak boleh ambil. pakai slash, Bu. Strip aja. Atau spasi lah. Ah, ya. Oh, Ibu mau bikin konversi. Ya, nggak apa-apa deh. Sebenarnya sama sih. Jadi gimana? Ya, salah satu aja tulisnya konversi atau penjualan. Penjualan aja lah, biar lebih paham. Iyalah. Nah, terus spasi. Ntar nih loadingnya lambat. Penjualan. Oke, spasi. Oke. Apa? Umroh promo 3 jutaan. Nah, paham kan? Umroh. Promo 3 jutaan. Dah, Umroh promo ini spasi nggak ya? bebas, Bu. Scroll ke bawah, Bu. Oke, sudah. Kategori. Nggak perlu. Sudah, kalau Katalog Tibun Nabawi atau Kustul Hindi akan digunakan untuk kampanye ini. oh, matiin, Bu, katalognya, Bu. Ini lihat Nah, katalog. ini yang aktif, tulisan aktif yang biru. Oh iya, itu yang Nih. bikin mungkin target Ibu jadi salah sasaran kali Ibu ya kemarin ya. Itu Nah, ya? terus scroll ke bawah, Iya mungkin. uji AB-nya juga dimatiin, scroll lagi ke bawah, anggarannya anggarannya nanti di add aja. Jadi udah selesai, berikutnya. Katanya sih itu mau datang. Headsetnya. Nah, asetnya ini, coba Ibu scroll dulu ke bawah dulu, Bu. Udah tampil belum ininya? Apa tadi penargetan terperincinya? Bentar. Ini lagi muter. Bu, sebelumnya dibenerin dulu tanggalnya, Bu. Tanggal sama jamnya nih, Bu. Di mana? Enggak ya, bener ya. Sejam lebih duluan ya. Sorry. Enggak. Iya. Ini di sini sudah zuhur. Ya, oke. Nah, terus turun ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Nah, ini Nggak ada lagi. saran pemirsa opsionalnya diklik. Nah, ini kan udah muncul nih, Bu. Ini. Ini kan penargetan terperincinya udah muncul nih. Iya, Tinggal iya. ketik di kolom penambahannya aja. Ini usianya edit dulu ya. Ibu mau setting sekarang. Boleh. Dari atas deh, dari atas. Saya tadi mau nunjukin bahwa ternyata saya kemarin nanya ke Facebooknya, kalau untuk interaksi memang nggak muncul penargetan Oh, gitu. perincinya. Jadi hanya pada saat di sales baru muncul. Kalau Nah, awareness, Pak? awareness juga enggak. Jadi hanya di sales. Oh, Gitu. Nah, ini pilih aplikasi pengirim pesan. headsetnya. Ya, kan terakhir kita ngisinya. Kita setting dulu di dalamnya. Ini. Aplikasi pengirim pesan. Bawah lagi. Nah, itu klik. Ih, lamanya. Udah diklik? Ya. Udah bisa. Oke, ke bawah scroll lagi. Ini. Ya, yang Messenger sama Instagramnya dimatiin.
Oke, scroll lagi ke bawah. Nomor WA-nya udah benar ya? Iya. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah, isi anggaran berapa sehari mau dibikin? Seperti biasa, ujungnya dikasih apa? Jangan genap. Oke, udah. Scroll lagi ke bawah. Ini diaktifin waktunya tanggal 30 berarti. 30 Besok. 00:15 ya. Kosong-kosong. Ya, 00:19 dan. Oke, turun lagi. Nah, ini mau kemana? Diedit. Kalau nggak mau seluruh Indonesia, Indonesia dihapus dulu, baru diganti. Saya kirimin ininya dulu ya berarti ya ke grup ya Bu ya. Copywriting sama banner. Bannernya ada nggak? Yang itu 3 Mm-mm. jutaan itu Ya, kayaknya ada, tapi nggak apa-apa dikirim Pak. oke saya kirim dulu. Ibu isi itu dulu ya. Kalau targetingnya ya. Siap. Udah Bu? Iya, lagi ini lokasi. Ya, di Kayaknya yang aktif melihat-lihat iklan itu orang-orang Jakarta deh. Kalimantan nggak suka lihat iklan. belum aja Bu. Nanti juga pasti ada. Oh ya, Nah, udah saya kirim ke grup ya copywritingnya. iya Pak. Bentar saya buka. Sudah masuk. Kalau Jabodetabek kan enak ngarahkan ke kantor. Yang anu itu yang kayak misalnya Kalimantan Barat itu gimana ya Pak ya? Ya bisa juga. Tapi Oke, mau bisa Bisa juga juga. Bu. Untuk di Kalimantan Barat bisa juga Ibu target apa
radius yang tidak jauh dari lokasi Ibu gitu ya. Nah, jadi Ibu bisa bikin tim di sana. Nah, kalau misalnya di Jabodetabek, nah nanti kita bantu nih saya sama Pak Aidil. Jadi kan Ibu enak tuh punya tim di Jabodetabek, di mana Jawa Barat, ya di Banten misalnya. Nah, jadi Ibu punya 2 tim tuh, mantep banget tuh. Di Jakarta ada gitu ya, nggak terlalu jauh dari kantor. Kemudian di sana pun juga ada Bu, seperti itu. Umurnya Pak Aidil tetap 31 ke 50-an ya? Boleh, bebas sih. Kalau kemarin kan, kalau yang tadi saya tes dari 28. 28 ya? 28 sampai Coba lah. 50. Coba aja lah 28. 28 sampai 45 mau dites juga boleh. Nah, ini penargetan terperinci. Ya, penargetan perincinya ke bawah. Udah mentok. Dulu, kok nggak kelihatan? Coba scroll lagi. Coba klik beralih ke opsi pemirsa asli. Nih, Ya, tadi udah diklik kan? Udah keluar tuh. tadi sih awal belum disetting keluar. Nah, ini sudah kembali ke Nggak, pemirsa. turun ke bawah. Turun. Ya. Scroll ke bawah. Terus turun lagi. Nah, itu pilih. Oh, hilang lagi, Bu. Nah, iya. Coba Tadi tuh scroll dikit-dikit, Bu. sebelum disetting ini bisa dia. Memilih pemirsa di bawah 21 kabupaten pun penargetan. Enggak kan di atas bawah. Terus naik dikit-dikit. Lah, kok hilang lagi ya? Nah, iya. Wait. Nah, tadi sebelum disetting ini yang kayak gini kok bisa loh ya? Kenapa ya? Coba scroll pelan-pelan. Ada yang kelewat kayaknya nih. Belum diset iklan. Itu apa? Oke, ke bawah. Dikit. Oke, ke bawah lagi. Terus gunakan bisa bukan ini ke bawah lagi. Lokasi ya. Terus ke bawah lagi. Penargetan terperinci. Ada pilihan lain ya? Iya. Iya. Kalau nggak selesai begini Pak, bisa ditaruh di draft gitu ya, atau gimana Ya, ya? ini kan otomatis di draft dia. Oh, gitu. Otomatis jadi draft, kita tutup pun nanti tetap ada. Terus untuk menghapus draft itu nggak bisa Pak ya? Tinggal hapus aja. Oh, gitu. Coba balikin ke penargetan advantage tadi, Bu. Nah, ini gunakan penargetan advantage. Ke bawah, Gimana tadi? ke bawah. Ke bawah dikit. Ini. Ah, ya, beralih ke pemirsa advantage. Nih. Ya.
Scroll ke bawah dikit. Lagi. Mana? Terus Terus udah keluar belum penargetan terperincinya? ini belum. Nggak ada ya, hilang ya. Coba scroll lagi Bu, ke atas dikit Bu. Nggak ada ya. Nah, udah di atas udah nggak ada, udah di. Jadikan Ini PR deh, ya Pak Edi. ini deh, Ibu klik yang ada logo-logo kecil di bawah kiri itu ada yang apa? Bantuan. Klik bantuan. Logo kecil. Sebelah kiri, nah itu laporkan masalah. Ke bawah, ke bawah. Nah, itu klik. Nah, pilih topik. Terus ke bawah lihat ada nggak yang Ini membuat iklan. Bawa lagi, Edit iklan. bawa lagi, coba lagi. Untuk isi Ya, notifikasi. buat iklan tadi Bu, bikin. Nah, terus pilih detail topik. Level iklan pemirsa penargetan. Nah, tulis penargetan terperincinya nggak ada, mohon bantuannya. Atau kasih kasih ini dulu apa di depan. Saya sedang setting iklan, tapi penargetan terperincinya nggak ada. Nah, saya sedang, udah bentar. Nah, kami sedang Kami sedang membuat iklan apa? ya setting iklan, koma, tapi nah penargetan terperincinya tidak ada, mohon bantuannya. Udah kirim masukan. Tapi kita tunggu dulu nih Pak ya. Ya, nanti Ibu cek di apa Messenger Facebooknya. Nanti Gimana dia bisa caranya? ngechat di Messenger Facebook dia. Oh, di Messenger Facebook. Iya, Ya, iya, iya. nanti Ibu chat aja, bisa telepon nggak? Tolong ini deh arahin gitu. Oh, Nanti gitu Ibu ya. Ya, ya. Ibu screenshot yang ini seharusnya kan ada di sini nih pertanyaan terperinci nih. Nggak yang tadi Iya. tuh. Ibu screenshot nanti dia minta biasanya. Ibu screenshot Ibu kasih. Ini Oh loh iya. nggak ada pentargetan terperincinya. Mohon Iya. bantuannya seperti apa gitu kan nanti. Oke, oke. Nah, biar enak nanti minta ditelepon aja setelah dia chat-chat terus kan. Bisa Iya. nggak ditelepon gitu. Oh iya, oke. Biar nanti diarahin. Siap, Pak. Tadi padahal ada kan yang pertama kita buka kan? Iya, pertama buka sebelum kita setting-setting yang ini tuh bisa. Mm-mm. Tapi kok ini setelah Ya, disetting nggak bisa. Ya wes Pak, nggak apa-apa Pak. Berarti ini saya berikutnya atau stop nggak di sini usah, aja dulu? tutup aja dulu. Tutup aja dulu ya. Hmm. Oke. Tutup. Klik yang X di atas kiri itu. Nah, tutup. Ini Jangan, kan belum selesai kita. Belum dipublish kalau belum selesai. Nah, ini kan ada tinjau di pojok kanan kan, tinjau dan terbitkan 6. Nah, ini yang nanti kalau mau ngelanjutin tinggal klik itu aja. iya, iya, iya. Gitu ya. Ini kok gini? Ya, ini kan Oh. kemarin matinya di mana? Di sisi iklan kan? Coba lihat, cek di iklan. Oh, nyala. Berarti di campaign.
Nah, iya. Oh, kemarin diedit semua ya? Oh, itu dan matiin. Ya, Ini kan belum jalan ya Pak ya, yang dua ini. belum. Iya, Ini kan lihatnya dalam draft. Yang dalam ini apa draft. yang nomor 2 nih, Bu? Kemarin Ibu ada bikin iklan baru lagi ya? Iya, ceritanya belajar, tapi saya nggak Oh. berani makanya kayak gini. Ya udah, ini dicentang yang sebelah kirinya. Centang, terus yang atasnya diancek yang tadi kita bikin. Nah, ini dihapus aja, Bu, biar nggak bingung. Oh iya. Hapus ini, Bu. Pilih yang ke atasnya, yang tombol, sorry, di sini, di duplikat. Sebelah duplikat kan ada tombol ke bawah tuh, diklik. Oh, nih. Nah, diklik. Oh, bukan, berarti samping edit. Nah, itu hapus, ada nggak? Matikan nama, cari, ganti. Oh, nggak bisa dihapus ya? Nah, ini kali ya. Lainnya Nah, ya? nih. Ya, hapus. Biar nggak bingung. Ya. Oke, nah berarti kan cuma 2 iklan ini kan. Yang satu kita belum ketemu ini. Nanti Ibu dicek aja secara berkala ke messengernya. Pak Aidil, ini kok di atas tinjau dan terbitkan 3, padahal kita bikin satu draft aja. Kan tadi kan tadi 6 udah dihapus. Kan dalam settingan tuh ada 3 kan. Ada campaign, ada adset, ada iklan. Iya. Jadi 3 Oke. gitu. Paham, Pak, paham. Oke ya. Ya, makasih Pak. Nanti kalau memang ada ini dari Facebook, nanti tak kabarin juga. Oke, ya. Makasih Pak ya. Minta aja arahannya nanti. Kalau bisa dia sambil telepon, jadi lebih cepat. Kalau chat Iya. kan lebih lama. Oke, cukup. Teman-teman yang lain nanti saya harapin sih udah bisa siapin kebutuhan untuk iklannya, jadi bisa langsung praktek seperti yang udah jalan Bu Kasma, Pak Masud, Mbak Masud bahkan udah ada hasil. Yang lainnya juga saya harap bisa cepat biar kita bisa langsung merasakan hasilnya juga. Oke, yang lain kira-kira gimana? Ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri? Saya pamit ya Pak, menyiapin makanan buat anak-anak. Siap, Bu. Terima kasih banyak Pak Aidil dan semuanya, Pak Arif, teman-teman semua. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Kasma udah out ya? Tapi kok ininya nggak hilang nih share screen-nya? Di stop share dulu, Bu. Biar kelihatan. Jadi gitu, Bapak-Bapak sekalian, Pak Safrullah, Pak Suhan, Pak Nur Hikmat. Ya Pak, oke. Nanti seperti Bu Kasma tadi, kalau udah siap ininya, saya bimbing settingannya, biar bisa running juga iklannya. Ya, Pak. Oke Pak, ya Pak. Pak Suhan tinggal metode pembayaran ya. Iya, jalan-jalan tuh. Oke, kalau dari saya sih cukup nih materinya untuk hari ini. Ya Pak. Pak Arif mungkin ada tambahan, atau yang lain mungkin mau... Ntar malam perlu ada Zoom meeting mengenai program baru nggak Pak ya? Buat semua grup. Malam kayaknya saya nggak bisa, Pak. Oke. Grup-grup yang ini ya, yang di itu ya, Pak ya. Kita jadwalin hari apa ya? Selasa atau Rabu kali ya? Iya kan mubazir nih, program Ya. baru. Kita sampaikan saja ke mereka semua. Siapa tahu ada yang cocok gitu kan. Jadi mereka tertarik. Betul. Ya Pak, nanti saya umumin di grup deh hari Rabu kali ya. Oke, kalau gitu Pak, Bapak-Bapak sekalian, kita cukupin dulu ya untuk sesi hari ini.
Insya Allah pekan depan kita Oke, bisa Pak. full Jumat, Sabtu, Ahad. Dan mudah-mudahan juga teman-teman udah siap. Atau kalau nanti misalnya Pak Syafrul, saya udah siap nih, informasi aja di grup atau ke WA, nanti saya cari waktu, kita langsung settingin. Biar Oke, kita Pak. nggak, waktu berjalan terus kan. Biar kita, Ya, Pak. kalau misalnya banyak nih yang iklanin itu, kan otomatis jamaahnya nanti kan cepat dapat nih, kita langsung bisa tentuin waktu untuk keberangkatannya. Oke, Pak. Oke, Insya Pak. Allah. Baik ya, Ya, kalau gitu Pak. pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup ya. Assalamualaikum.